Halo semuanya, balik lagi dengan aku. Di sini kita akan melanjutkan pembuatan DFT dari Sistem Informasi Perpustakaan yang kemarin kita udah sempat buat flow map-nya manualnya, terus terkomputerisasinya juga. Oh iya, untuk yang manual itu kan kemarin memang di prosedurnya tidak ada aktor kepala sekolah kan. Nah, sekarang karena lebih lengkap biar nanti DFD-nya lebih bagus lagi, jadi di sini aku tambahin kepala sekolah untuk yang terkomputerisasinya ya. Jadi kita akan membuat DFD dari format yang terkomputerisasi dengan ada aktornya siswa, admin perpustakaan, kepala sekolah, pemerintah. Ya, jadi nanti di sini kita akan tambahin juga kepala sekolah sama untuk di flow map manualnya. Tapi kita akan fokus dulu ke DFD-nya. Kita hanya perlu persegi panjang ini untuk aktornya atau entitas dari suatu usernya. Nah ini nanti diisinya itu yang ada di atas ini, yaitu kayak siswa dan perpustakaan kepala sekolah. Selain persegi panjang, kita butuh lingkaran. Nah, lingkaran ini untuk proses dari yang berjalan di suatu flow map-nya. Karena di sini entitas internalnya yaitu fokusnya admin perpustakaan yang memegang langsung dia DB atau database servernya. Jadi kita anggapnya admin perpustakaan ini adalah sebagai aktor internal. Jadi di sini untuk admin perpustakaan dia tidak akan ditampilkan di kotak ini. Jadi untuk yang ditampilkan hanya siswa, kepala sekolah, lalu pemerintah. Jadi di sini kan ada 4, yaitu siswa, admin perpustakaan, kepala sekolah, sama pemerintah. Karena admin perpustakaan itu aktor internal, nah kita hanya butuh 3 kotak aja. Kita sediakan kotak di sini. Nah, kenapa satunya nggak ada yang admin perpustakaan? Nah, dia itu masuknya karena yang megang DB-nya langsung ke sistem informasi. Nah, jadi dia adalah sistem informasinya, lalu di sini siswa. Nah, jadi di sini ada 3 ya aktornya. Nah, lalu di sini kita fokus proses yang ada di admin perpustakaan ini, mulai dari format peminjaman, pengembalian buku, terus stok buku, sama stok buku keluarnya. Nah, kita lihat langsung di sini bahwa dia ada dokumen buku ke admin perpustakaan. Berarti kita memberikan panah ke sini. Ini buku. Karena siswa memberikan buku kan. Nah, di sini kita lihat lagi outputnya apa, yaitu buku yang dipinjam sama bukti peminjaman. Berarti kita akan buat di sini ke panah Nah, berarti di sini ada 2 ya yang kembaliannya ya. Kembalikan dari siswa mau. Lalu di sini ada buku yang dipinjam sama bukti yang dipinjam. Berarti di sini kan ada buku yang dipinjam sama bukti peminjaman. Nah, lalu di sini juga ada laporan peminjaman buku ke kepala sekolah. Berarti kita kasih panah bawah. Lalu di sini ini buat yang peminjaman doang. Lalu kita fokusnya di pengembalian buku. Nah, siswa juga dia mengirimkan buku yang dipinjam dan bukti peminjaman ke admin perpustakaan. Berarti 2 ini. Di sini dia juga admin perpustakaan bisa mengirimkan nota denda dan
Siswa juga bisa memberikan bukti pembayaran denda. Dan selain itu, tidak lupa di sini ada 2, laporan pengembalian buku sama laporan denda pengembalian buku. Untuk kepala sekolah, jadi dia bisa melihat. Nah, ini nama dokumennya ya, lalu kita tulis langsung ke sini. Lalu selain itu, selain pengembalian buku, di sini juga ada stok buku masuk. Berarti ini pemerintah mengasihkan buku. Nah, di sini juga ada laporan stok buku masuk untuk kepala sekolah. Berarti kita juga menambahkan di sini. Setelah itu, di sini juga ada buku rusak dari siswa ke admin perpustakaan. Dan di sini berarti ada juga laporan. Nah, ini ya, stok buku keluarnya kita masukkan ke kepala sekolah. Nah, ini adalah DFD 1. Kita tulis di sini ya. Untuk ini level 0. Salah. Kita buat ini adalah level 0. Nah, ini kita udah buat 1 prosesnya. Lalu kita akan buat lagi di bawah, yaitu DFD level 1. Nah, DFD level 1 gimana caranya? Untuk level 1 ini kita masih membutuhkan 3 aktor ini. Jadi kita, nah, tapi untuk sistem informasi perpustakaan yang asalnya 1, kita pecah menjadi beberapa bagian. Nah, dipecahnya ini di mana flow map yang kita buat. Berarti ada berapa dia? Ada peminjaman buku, pengembalian buku, stok buku masuk, sama stok buku keluar. Berarti dia ada 4. Nah, jadi di sini ada stok buku masuk, pengembalian, sama buku pinjam. Jangan lupa kita tambahin nomor ya, biar lebih jelas. Ini 1. Dari proses dokumen yang dikirimkan ke sistem informasi perpustakaan ataupun dari admin perpustakaan yang mengeluarkan dokumen kepada aktor lain, yaitu siswa dan kepala sekolah, kita akan pecah ke beberapa flow map-nya tentunya. Jadi di sini kita akan buat lagi panahnya masih sama ya, sesuai dari flow map-nya. Kalau misalnya flow map-nya di sini siswa bisa mendapatkan yang keluar, siswa mengirimkan sesuatu ke admin dan admin mengembalikan dokumennya, berarti dia butuh yang namanya proses ya. Jadi ini yang masuk, nama yang keluarnya. Dari yang ini berarti dia mengirimkan buku saja. Untuk yang keluarnya yaitu tadi ya, ada bukti peminjaman buku dan pengembalian buku. Nah, lalu di sini yang kedua yaitu ada pengembalian buku. Kita balik lagi ke sini. Oh, ini jangan lupa ya, di sini ada laporan peminjaman buku. Berarti kita di sini kepala sekolah juga mendapatkan dokumen. Nah, laporan peminjaman buku. Ini ya, biar. Lalu kita buka yang flow map dari pengembalian buku. Pengembalian buku itu ada buku yang dipinjam ke admin perpustakaan. Berarti kita panahnya agak sudut ke sini. Berarti di sini ngirim lagi ke proses pengembalian buku, di mana ada buku yang dipinjam. Terus kita balikin lagi. Sebenarnya kita bisa lihat juga sih langsung dari sini. Cuman kalau lebih jelas lagi, kita lihat dari sini aja. Balik lagi dari buku yang dipinjam, dari proses dokumen aktor siswa ini mengirimkan apa ke aktor admin perpustakaan, jadi biar lebih ke baca.
Dan di sini dia ngirimin juga nota denda. Dan dia ngirim juga ada satu lagi di sini. Ini udah ya hampir semua dokumennya ada, tinggal buku yang rusak aja. Dan tidak lupa untuk mengasih dokumen laporan pengembalian buku dan laporan denda buku ya. Nah, lalu kita balik ke proses yang ketiga. Ini kan dia mencetak buku pengembalian sama mencetak denda pengembalian. Yang ketiga itu adalah stok buku masuk, di sini di mana ada pemerintah yang mengirimkan buku, bos. Dari sini ke sini, dan kepala sekolah pun bisa melihat kan ya, ada laporan. Lalu di sini ada stok buku keluar. Di sini juga ada siswa yang mengirimkan buku. Dan tidak lupa juga di sini ada kepala sekolah yang bisa melihat. Jadi asalnya itu kalau misalnya tidak ada kepala sekolah, jadi laporan ini tuh nanggung ya. Kalau misalnya di sini tidak diberikan aktor kepala sekolah, makanya jadinya ditambahin di sini. Nah, lalu di sini setelah membuat DFD level 1, kita akan buat juga DFD level 2-nya. Lanjut dari DFD 0, terus DFD 1, kita akan buat DFD level 2. Yang dimana level 2 juga ngikutin dari proses peminjaman buku, pengembalian buku, stok buku masuk, sama stok buku keluar. Jadi kita akan mulai. Ini level 2 nya bisa level 2 peminjaman karena kita akan fokus ke proses peminjamannya. Nah, untuk peminjamannya kita nanti lihat proses yang ada di sininya, yaitu ada berapa, 1, 2, 3, berarti ada 3 bulat ya. Ini kita bisa copy paste juga dari DFD 1 yang sudah dijelasin ada apa aja untuk dokumen. Untuk dokumennya ada apa aja, tapi yang bedanya di sini dari DFD 1 ini kan menjelaskan flow-nya semuanya. Nah, ini untuk di proses peminjamannya aja, jadi fokus ke peminjamannya aja. Dengan prosesnya tadi ada 3, 1, 2, 3, berarti lingkarannya itu kita buat 3. Nah, lalu dari sini kita copy paste untuk proses yang ada di format peminjaman buku. Nah, untuk ini kan dia ada nomor 1 kan. Nah, kita masukkan di sini jadi ada nomornya 1.1. Nah, lalu dari pas di sini kita bisa melihat juga untuk menyatukan prosesnya dari aktor siswa ke sini ya. Tapi sebelum itu, karena di sini ada terlibat database, kita juga perlu database di sini. Nah, database-nya itu gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah database-nya. Lalu di sini kita lihat lagi ya, buku masih ke input. Berarti ini udah benar kan siswa bahwa siswa mengirimkan buku ke admin perpustakaan lalu menginput data bukunya. Lalu di sini disimpan ke dalam database. Ini bisa jadi data buku. Lalu dari database ini ada yang mencetak buku sama yang mencetak. Lalu dari sini ada yang mencetak bukti peminjaman buku sama mencetak laporan peminjaman buku. Tandanya dari sini tuh dapat. Lalu di sini ada buku peminjaman. Berarti yang ini ya. Ini ada di proses kedua. Nah, untuk
mencetak ini itu kan ke kepala sekolah ya. Jadi garisnya kita sesuaikan. Ini kita juga bisa diluruskan saja biar lebih rapi. Nah, di sini itu tuh bisa disebut data buku yang dipinjam. Nah, ini adalah DFD level 2 peminjaman untuk proses format peminjaman buku. Lalu kita juga akan buat ke bawah lagi, yaitu untuk pengembalian bukunya. Nah, di sini juga kita bisa lihat dari DFD satunya untuk proses yang keduanya ada apa aja. Dia ada buku yang dipinjam, proses pengembalian, kepala sekolah. Nah, seperti ini ya. Ini kita copy paste dulu untuk dokumennya ada apa aja. Selanjutnya, untuk pengembalian buku ini, kita balik lagi ke flow map-nya. Dia ada prosesnya, ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada lingkarannya ada 7 ya. Ini kan baru 1, kita akan buat jadi 7. Kita sejajarin atau dipisah dulu seperti ini. Dan jangan lupa kita akan masukkan nama proses-prosesnya sesuai dengan yang ada di dalam flow map. Nah, kalau sudah kita masukkan semua proses yang ada di pengembalian buku, kita jangan lupa untuk menambahkan database juga di sini. Lalu kita akan buat alurnya ya sesuai dengan flow map-nya. Pertama, siswa itu mengirimkan buku yang dipinjam sama bukti peminjaman kepada admin perpustakaan. Nah, lalu di sini itu disimpan ke dalam database. Berarti masukin ke database dengan kita tambahin data aja karena di database itu kan menyimpan data ya. Kalau ini nama dokumennya dia nggak usah pakai data, tapi untuk ke database itu tambahin aja datanya. Lalu di sini dari database itu ada mencetak keterlambatan. Ini data keterlambatan ya dari siswanya. Lalu di sini itu ada menghitung sama menginput. Berarti dua ini adalah hasil dari proses pencetak keterlambatan. Kita pandangnya seperti ini karena kan dia bentuknya seleksi juga. Lalu di sini ada yang tidak itu berarti input pengembalian buku. Berarti di sini kita masukkan ke database. Di sini kita tulis data pengembalian buku. Nah, ini menghitung denda lalu mendapatkan nota denda. Dari nota denda itu ada bukti pembayaran denda ke menginput pembayaran denda. Ketik sini ya. Lalu untuk bukti pembayaran denda itu ke perpus juga, ke database perpus, berarti kita kasih panah ke DB perpus. Jangan lupa untuk tambahin di sini adalah data. Di sini itu ada dua ya, ada data pembayaran denda sama data
pengembalian buku. Karena secara tidak langsung dia juga sudah mengembalikan buku. Lalu itu di sini ada mencetak laporan. Nah, tentunya dari database. Berarti di sini saya tarik garis ke sini. Ini itu karena dokumen laporan itu untuk kepala sekolah, kita bisa menyimpan kepala sekolahnya di sini, lalu kita kasih panah juga ke sini. Nah, di sini kan ada laporan pengembalian buku. Tapi untuk dari database, kita kirim ini data ya. Jadi ada data dulu. Nah, ini adalah proses DFD pengembalian buku ya lalu dari pengembalian buku kita akan buat DFD yang lewat stok barang buku masuk ya. Dari stok buku masuk. Nah, stok buku masuk kita bisa lihat juga dari DFD 1 itu yang terlibat apa aja. Dan ternyata dia ada ya pemerintah, buku bos, dan kepala sekolah. Nah, di sini kita juga lihat lagi untuk prosesnya ada apa aja. Ternyata ada dua, yaitu menginput. Ternyata ada dua. Lalu jangan lupa kita akan copy paste juga untuk DB-nya. Sekarang kita akan baca dulu ya flow-nya. Di sini pemerintahan mengirimkan buku bos yang dimana admin akan menginput data stok buku masuk. Berarti di sini juga simpan ke database ya, ada data buku bos. Lalu di sini dari database mencetak laporan. Berarti dari database. Nah, ini adalah bentuk nah, berikut adalah stok buku masuk. Berarti tinggal kita buat yang stok buku keluarnya. Nah, stok buku keluar itu sama ya, ada dua proses, yaitu ada yang menginput sama mencetak, tapi yang beda itu adalah di sini siswa. Kita sebenarnya bisa copy paste juga dari yang kayak tadi, melihat dari flow yang keempatnya ada apa aja, seperti begini. Bisa juga buat ulang lagi dari satu-satu, tapi aku karena ini prosesnya mirip kayak stok buku masuk, kita akan copy paste dari sini saja agar lebih mudah. Nah, tadi itu adanya siswa. Di sini siswa memberikan buku rusak. Nah, jadi deh, ini adalah DFD level 2, stok buku keluar, di mana dia siswa memberikan buku rusak kepada admin perpustakaan, di mana dia akan menginput buku data rusak juga. Lalu di sini nanti database disimpan dan bisa dipanggil untuk mencetak laporan buku yang keluar. Nah, berikut adalah cara pembuatan DFD dari level 0 sampai level 2, di mana level 0 itu adalah proses keseluruhan secara generalnya. Lalu di DFD 1 ini udah mulai menjurus di mana dari sistem informasi ini yang asalnya cuma satu dibagi menjadi
4 sesuai dengan flow map yang kita buat. Di sini juga terlihat apa yang keluarnya dari proses pertama, kayak peminjaman buku itu ada yang masuknya buku, yang keluarnya itu ada buku yang dipinjam sama buku yang dipinjam. Kalau di sini kan dia hanya kelihatan ya bahwa siswa itu mengirimkan apa aja, nanti keluarnya apa aja untuk semuanya. Tapi di sini udah kelihatan bahwa yang proses peminjaman buku hanya buku yang masukkan ke proses peminjaman, terus dikeluarkannya itu buku dipinjam sama bukti peminjaman dan bisa juga laporan peminjaman buku. Lalu untuk DFT2 ini adalah proses dari peminjaman buku tersebut. Jadi dia lebih menggambarkan flow map yang kita buat. Jadi sesuai dengan flow map yang ini, hanya saja bentukannya lebih mudah dibaca bahwa siswa mengirimkan buku di mana nanti akan menginput data buku dan data siswanya, lalu akan disimpan ke perpustakaan. Oh, ini bukan data buku aja ya, ternyata di sini kan ada data siswa, berarti sebenarnya kita ngirimin data buku sama data siswa. Jadi kalian yang ingin jadi bisnis analis atau belajar di jurusan sistem informasi ataupun yang lainnya yang ingin tahu cara bikin flow, jangan lupa ikutin terus channel ini. Nanti kita akan terus bahas beberapa dokumen juga ataupun case-case flow yang sering digunakan dalam pekerjaan ataupun tugas yang sering diberikan kepada mahasiswa sistem informasi tentunya ya. Jadi cukup sekian dulu dari video ini. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.